Karl Marx adalah seorang filsuf, ekonom, dan teoretikus politik asal Jerman. Ia dikenal karena mengembangkan teori Marxisme yang mengeksplorasi konflik kelas, materialisme historis, dan kritik terhadap kapitalisme. Marx lahir di Trier, Rusia, dan menempuh pendidikan di Universitas Berlin. Bersama Friedrich Engels, ia menulis Manifesto Komunis pada tahun 1848 yang menyerukan revolusi proletariat untuk menggulingkan kapitalisme. Karya utamanya yaitu Das Kapital. Das Kapital adalah karya terbesar Karl Marx yang terdiri dari beberapa volume. Dalam karya ini, Marx menganalisis sistem kapitalisme secara menyeluruh. Ia membahas bagaimana kapitalisme bekerja melalui mekanisme eksploitasi tenaga kerja dan akumulasi modal. Volume pertama dari Das Kapital diterbitkan pada tahun 1867. Karya ini dianggap sebagai teks dasar dalam ekonomi politik, kritis, dan teori sosial. Menganalisis sistem ekonomi kapitalis dan konsep nilai lebih. Marx menghabiskan sebagian besar hidupnya di pengasingan, terutama di London, di mana ia meninggal dunia pada tahun 1883. Pemikirannya telah mempengaruhi berbagai gerakan sosial dan politik di seluruh dunia. Kontribusi utamanya yaitu teori konflik kelas. Marx menyatakan bahwa sejarah semua masyarakat hingga saat ini adalah sejarah perjuangan kelas. Konflik antara kelas yang memiliki alat produksi atau bourgeois dan kelas pekerja atau proletariat adalah pendorong utama perubahan sosial. Dalam kapitalisme, bourgeois mengeksploitasi proletariat dengan mengambil nilai lebih yang dihasilkan oleh tenaga kerja mereka. Konflik ini tidak bisa didamaikan dan akan terus berlanjut sampai proletariat menggulingkan sistem kapitalis melalui revolusi. Teori ini menjelaskan ketidaksetaraan dan konflik dalam masyarakat kapitalis, serta memotivasi perjuangan kelas pekerja untuk mencapai masyarakat tanpa kelas. Marx percaya bahwa revolusi proletariat adalah tidak terelakkan dan akan membawa pada pembentukan masyarakat sosialis dan akhirnya komunisme. Contoh kasusnya yaitu revolusi industri di negara Inggris. Marx mengamati perubahan drastis yang terjadi selama revolusi industri di Inggris, termasuk urbanisasi cepat, peningkatan produksi pabrik, dan kondisi kerja yang buruk. Dampaknya, industrialisasi menciptakan kondisi kerja yang keras dan tidak manusiawi bagi proletariat, seperti jam kerja panjang, upah rendah, dan kondisi kerja yang tidak aman. Revolusi industri menunjukkan kontradiksi dan kapitalisme di mana akumulasi kekayaan di satu sisi menyebabkan kemiskinan dan eksploitasi di sisi lain. Ini menggambarkan bagaimana kapitalisme menciptakan ketidakadilan struktural dan ketegangan sosial. Marx menggunakan contoh ini untuk menggambarkan bagaimana kapitalisme mengeksploitasi kelas pekerja dan menghasilkan ketidakstabilan sosial yang pada akhirnya akan menyebabkan revolusi proletariat. Fokus penelitiannya yaitu ekonomi politik. Marx meneliti hubungan antara basis ekonomi dan struktur sosial dalam masyarakat. Ekonomi politik menekankan bahwa struktur ekonomi menentukan superstruktur sosial
politik, dan juga ideologis. Marx menganalisis bagaimana kapitalisme memproduksi dan mendistribusikan kekayaan, serta bagaimana relasi produksi kapitalis memengaruhi kelas sosial dan kekuasaan politik. Penelitian Marx mencakup studi tentang nilai kerja, modal, akumulasi, dan hubungan produksi. Dia berargumen bahwa cara produksi dan relasi produksi dalam masyarakat kapitalis menciptakan ketidaksetaraan dan eksploitasi. Adapun tesis yang dikembangkan oleh Karl Marx yaitu konflik antara kelas pekerja dan kapitalis. Marx mengklaim bahwa dalam kapitalisme, nilai lebih yang dihasilkan oleh pekerja diambil oleh kapitalis sebagai keuntungan, yang menciptakan eksploitasi dan ketidakadilan. Marx mengembangkan konsep bahwa perkembangan sejarah manusia ditentukan oleh kondisi material dan ekonomi. Perubahan dalam cara produksi memicu perubahan dalam struktur sosial dan politik. Marx berargumen bahwa nilai suatu barang atau jasa ditentukan oleh jumlah kerja yang dibutuhkan untuk memproduksinya, bukan oleh permintaan pasar. Ini adalah kritik terhadap teori nilai utilitas yang dikemukakan oleh ekonom klasik. Marx menjelaskan bahwa pekerja teralienasi dari produk kerjanya karena mereka tidak memiliki kontrol atas proses produksi dan hasil kerjanya diambil oleh kapitalis. Alienasi ini mencakup 4 aspek. Alienasi dari produk, proses kerja, diri sendiri, dan sesama pekerja. Marx mengembangkan konsep ini untuk menjelaskan asal mula kapitalisme. Dia berargumen bahwa kapitalisme lahir dari akumulasi kekayaan melalui cara-cara seperti perampasan tanah, kolonialisme, dan eksploitasi tenaga kerja. Aliran yang dianut oleh Karl Marx yaitu Marxisme. Marxisme adalah teori dan metode analisis sosial, ekonomi, dan politik yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Teori ini menekankan hubungan ekonomi dalam pembentukan masyarakat dan sejarahnya. Marxisme berfokus pada perjuangan kelas dan mengeksplorasi bagaimana konflik kelas adalah kekuatan pendorong utama di balik perubahan sejarah. Adapun komponen utama Marxisme yaitu materialisme dialektis. Ini adalah metode filsafat yang digunakan oleh Marx untuk menganalisis perkembangan sejarah dan masyarakat. Materialisme dialektis menggabungkan dialektika Hegel dan materialisme yang menekankan bahwa perubahan terjadi melalui kontradiksi internal dan penyelesaian kontradiksi tersebut. Perubahan sosial dan sejarah didorong oleh konflik antara kekuatan produktif, yaitu teknologi dan tenaga kerja, dan hubungan produksi atau kepemilikan kontrol atas alat produksi. Yang kedua ada materialisme historis. Ini adalah pendekatan Marx untuk memahami sejarah manusia melalui perkembangan material dan ekonomi. Materialisme historis menyatakan bahwa kondisi material kehidupan masyarakat atau ekonomi menentukan struktur sosial, politik, dan ideologisnya. Basis ekonomi atau cara produksi membentuk superstruktur
yaitu lembaga sosial, hukum, politik, dan ideologi. Perubahan dalam basis ekonomi mengarah pada perubahan dalam superstruktur. Yang ketiga ada teori nilai kerja. Marx mengembangkan teori ini dari pemikiran Adam Smith dan David Ricardo. Teori ini menyatakan bahwa nilai suatu barang atau jasa ditentukan oleh jumlah kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Nilai lebih adalah surplus yang dihasilkan oleh pekerja di atas nilai tenaga kerja yang dibayarkan sebagai upah. Ini adalah sumber utama keuntungan kapitalis dan basis eksploitasi pekerja. Yang keempat ada konflik kelas dan revolusi. Marx berpendapat bahwa sejarah adalah sejarah perjuangan kelas, di mana kelas dominan mengeksploitasi kelas yang lebih rendah. Dalam masyarakat kapitalis, bourgeois atau pemilik modal mengeksploitasi proletariat atau pekerja. Marx meramalkan bahwa ketegangan antara bourgeois dan proletariat akan mencapai puncaknya dalam revolusi proletariat, di mana kelas pekerja akan menggulingkan kapitalisme dan membentuk masyarakat sosialis. Yang kelima, ada sosialisme dan komunisme. Tahap pertama setelah revolusi proletariat, di mana alat produksi dimiliki oleh masyarakat atau negara, dan distribusi kekayaan lebih merata. Sosialisme bertujuan untuk menghapuskan eksploitasi dan ketidakadilan ekonomi. Tahap akhir dari perkembangan sosial, di mana tidak ada kelas sosial, negara, atau kepemilikan pribadi atas alat produksi. Semua kebutuhan manusia dipenuhi berdasarkan prinsip dari masing-masing sesuai kemampuannya, untuk masing-masing sesuai kebutuhannya. Lalu yang keenam ada kritik terhadap ideologi. Marx mengembangkan teori tentang bagaimana ideologi digunakan oleh kelas dominan untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Ideologi adalah seperangkat gagasan yang menggabungkan kenyataan dan menciptakan kesadaran palsu di kalangan pekerja. Fungsi ideologi. Ideologi kapitalis menyajikan sistem kapitalis sebagai alami dan tak terelakkan, sehingga mencegah kelas pekerja menyadari eksploitasi mereka dan memberontak. Yang ketujuh ada alienasi. Marx menjelaskan bahwa dalam sistem kapitalis, pekerja teralienasi dari produk kerjanya, proses kerja, diri sendiri, dan sesama pekerja. Alienasi ini terjadi karena pekerja tidak memiliki kontrol atas produksi dan hasil kerjanya. Lalu ada aspek alienasi. Alienasi dari produk, pekerja tidak memiliki barang yang mereka hasilkan. Lalu ada alienasi dari proses kerja, yaitu pekerja tidak memiliki kontrol atas cara kerja mereka diatur dan dieksekusi. Lalu ada alienasi dari diri sendiri, yaitu pekerja tidak dapat mengembangkan potensi penuh mereka karena pekerjaan menjadi hanya sarana untuk bertahan hidup. Yang terakhir ada alienasi dari sesama pekerja, yaitu pekerja terpisah dan bersaing satu sama lain alih-alih bersatu melawan kapitalis. Yang kedelapan ada teori ideologi. Marx mengembangkan konsep bahwa ideologi adalah alat yang digunakan oleh kelas dominan untuk mempertahankan kekuasaan mereka dengan mengontrol pemikiran dan kesadaran masyarakat. Fungsi dari ideologi
yaitu untuk melegitimasi dan mempertahankan status quo, serta mengalihkan perhatian pekerja dari kondisi eksploitatif mereka dengan menciptakan kesadaran palsu. Yang terakhir, ada tokoh yang menginspirasi Karl Marx. Yang pertama ada Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel mempengaruhi Marx melalui teori dialektika yang menjelaskan perkembangan sejarah melalui kontradiksi dan penyelesaiannya. Marx memodifikasi dialektika Hegel menjadi materialisme dialektis yang menekankan pentingnya kondisi material dalam perkembangan sejarah. Materialisme historis. Dengan mengadaptasi dialektika Hegel, Marx menekankan bahwa perubahan dalam cara produksi material atau basis ekonomi mendorong perubahan dalam struktur sosial dan ideologi atau superstruktur. Kesadaran kelas. Hegel juga mempengaruhi konsep Marx tentang kesadaran kelas, di mana kelas pekerja harus menyadari posisi mereka dalam sistem kapitalis untuk memulai revolusi. Lalu tokoh yang kedua ada Adam Smith dan David Ricardo. Adam Smith dan David Ricardo mempengaruhi Marx melalui teori ekonomi klasik mereka, khususnya teori nilai kerja. Marx mengkritik teori mereka karena tidak melihat eksploitasi yang terjadi dalam hubungan kerja kapitalis. Dia memperluas teori nilai kerja untuk menunjukkan bagaimana kapitalis mengeksploitasi pekerja dengan mengambil nilai lebih yang mereka ciptakan. Lalu konsep nilai dan eksploitasi. Marx mengembangkan konsep nilai lebih berdasarkan karya Ricardo tentang nilai, tetapi menunjukkan bagaimana nilai lebih ini dihasilkan dari kerja surplus yang tidak dibayar kepada pekerja, yang merupakan basis eksploitasi dalam kapitalisme.